낮에 겁나니 뭐涙が Minasan, hajimemashite. Watashi wa no namae wa Finola desu. この機会に私たちは書字と日本語での数え方の利用について学びます。さあ、始めよう。Nah, jadi sekarang kita akan belajar angka dalam bahasa Jepang. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, di sini sudah ada angka 0 sampai 10 dalam bahasa Jepang. Yuk kita coba sama-sama. Yang pertama, ini ada angka 0 atau dalam bahasa Jepang disebut rei atau zero. Kemudian ada angka 1, dalam bahasa Jepang disebut ichi. Ada angka 2, ni, angka 3, san, angka 4, yang, angka 5, gu, angka 6, roku, angka 7, nana, angka 8, hachi, angka 9, kyu, angka 10, ju. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham semuanya? Nah, sekarang kita akan belajar angka 11 sampai 20. Nah, bisa teman-teman lihat di papan tulis ini bagaimana sih cara penyebutan angka 11 sampai 20 dalam bahasa Jepang? Nah, yang pertama contohnya ada angka 11. Nah, 11 ini cara pengucapannya yang pertama 11 itu kan ada angka 10 dan angka 1. Nah, 10 dalam bahasa Jepang itu ju. Angka 1 itu ichi. Berarti angka 11 adalah ju ichi. Kemudian ada angka 12. Itu angka 12 ada 10 dan angka 2. Nah, berarti 10 itu ju, angka 2 itu ni. Berarti 12 adalah Juni. Begitu pula untuk seterusnya. Nah, kalau misalnya angka 13, apa nih teman-teman cara pengucapannya? 13 ada angka 10 dan angka 3. Berarti 10 ju, angka 3 sang. Berarti jusang. Nah, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar angka dalam bahasa Jepang yaitu angka puluhan. Nah, angka puluhan tuh contohnya seperti 20, 30, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Jepang 20 itu cara menghitungnya adalah sama seperti bahasa Indonesia. Nah, 20 itu ada angka 2 dan 10 atau 10. Nah, berarti cara pembacaannya adalah 2, ni, terus ada 10 atau ju. Jadi 20 adalah niju. Kemudian ada 30. 30 itu ada 3 dan 10. Artinya 30 adalah sang ju. 30 sang ju. Kira-kira kalau 50 apa ya teman-teman? Nah, benar sekali teman-teman. 50 adalah 5 dan 10. 5 adalah go, 10 adalah ju. 50 goju. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar bilangan ratusan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di papan tulis bahwa penyebutan untuk angka ratusan adalah hyaku. Jadi kalau bilangannya 101, nah caranya sama seperti tadi. Angka 101 ada angka 100 dan angka 1. 100 adalah hyaku, 1 adalah ichi, 101 adalah hyaku ichi. Selanjutnya ada 200. Nah, 200 itu ada angka 2 dan angka 100. 2 ni, 100 hyaku, berarti 200 adalah ni hyaku. Selanjutnya kalau 201 bagaimana ya teman-teman? Nah, 201 berarti ada angka 2, 100,
dan angka 1. 2 adalah ni, 100 hyaku, 1 ichi. Berarti 201 adalah ni hyaku ichi. Begitu seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari bagaimana cara penulisan bilangan ribuan dalam bahasa Jepang. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ribuan dalam bahasa Jepang itu disebut sen. Nah, kemudian sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga memiliki cara penulisannya. Contohnya kalau bahasa Indonesia itu 3 angka dari belakang itu biasanya disebut ribuan. 3 angka berikutnya disebut jutaan, 3 angka berikutnya disebut miliaran, kemudian 3 angka selanjutnya disebut triliunan. Nah, dalam bahasa Jepang sendiri, cara membacanya adalah 4 angka dari belakang. Nah, 4 angka dari belakang yang pertama itu disebut man, kemudian 4 angka berikutnya disebut oku, 4 angka berikutnya disebut cho. Nah, bagaimana ya teman-teman kalau misalnya angkanya itu 10.000? Kalau 10.000 berarti bacanya ichiman. Nah, di sini seperti yang teman-teman bisa lihat ada angka 1 triliun. Bagaimana ya cara bacanya? Nah, cara bacanya adalah angka 1 ini disebut ichi dan cho, berarti ichi cho. Kenapa hanya ichicho saja? Karena selain angka 1 di bagian depan ini tidak ada nominal angka selain angka 0 atau rei. Jadi cukup dibacanya ichicho. Nah, terus kalau misalnya di belakangnya ada angka, bagaimana tuh? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di contoh di bawah ini. Nah, cara bacanya tuh yang pertama ada ichi, kemudian ini ada garis 2, ini sebagai penanda dibaca oku, kemudian di sini ada 2, ini 200 ya teman-teman, berarti disebut ni hyaku, kemudian ini ada garis lagi disebut tadi man, kemudian sini ada 7.000, berarti nana sen, berarti ichi oku ni hyaku man nana sen. Begitu seterusnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar bagaimana penyebutan tanda dalam perhitungan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, tanda tambah disebut tasu, tanda kurang disebut hiku, tanda kali dibagi kakeru, tanda bagi disebut waru. Nah, kemudian bagaimana cara perhitungan? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, penyebutan sama dengan juga disebut dengan wa. Nah, cara berhitungnya, kan teman-teman masih ingat tuh penyebutan angka 1 sampai 10. Nah, di sini 3 tambah 4 sama dengan 7, berarti 3 sang ditambah tasu 4 yang sama dengan wa 7 nana. Nah, 3 ditambah 4 sama dengan 7, berarti sang tasuyong wa nana. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar cara penulisan waktu. Nah, pertama kita akan membahas mengenai jam. Nah, jam sendiri itu dalam bahasa Jepang disebut dengan ji. Nah, dalam jam sendiri ada yang namanya AM sama PM. Nah, AM itu biasanya disebut gozen. Nah, gozen itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Terus ada PM disebut dengan gogo. Gogo itu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada gambar jam menunjukkan pukul 1 PM atau 1 siang. Nah, bagaimana cara penulisannya? Yang pertama, karena di sini menunjukkan jam 1 PM, berarti gogo ichi ji, berarti jam 1 siang atau jam 1 PM.
Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas menit. Nah, menit ini dalam bahasa Jepang itu disebut fung. Nah, menit pertama itu ada ipung, ada menit kedua nifung, menit ketiga sangpung, menit keempat yongpung, menit kelima gofung, menit keenam ropung, menit ketujuh nanafung, menit kedelapan hapung, menit ke-9 Kyufun, menit ke-10 Jupung, menit ke-11 Cuipung, menit ke-12 Junifung, dan seterusnya. Kemudian ada menit ke-30 biasanya disebut Sang Jupung atau Hang Jupung, yang artinya sang atau hang ini setengah. Nah, misalnya nah, ini jam 2:30. Ini cara penulisannya adalah ni artinya 2, ji jam 2 ditambah hang berarti jam 2:30. Ni ji hang. Selanjutnya nah, kalau jam ini disebut yo ji hang. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas detik. Nah, detik ini sama seperti sebelumnya, rumusnya yaitu angka ditambah dengan bio. Bio itu artinya detik. Jadi misalnya 1 detik berarti ichibyo, 2 detik nibyo, 3 detik sangbyo, 4 detik yongbyo, 5 detik gobyo, dan begitu seterusnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan mempelajari nama-nama bulan. Nah, di sini ada bulan Januari atau disebut dengan Ichigatsu. Kemudian ada bulan Februari disebut Nigatsu. Kemudian bulan Maret disebut Sangatsu. Kemudian bulan April Shigatsu. Kemudian bulan Mei Gogatsu, dan bulan Juni Rokugatsu. Nah, kemudian di sini ada bulan Juli atau disebut dengan Shichigatsu. Kemudian bulan Agustus Hachigatsu. Bulan September Kugatsu. Bulan Oktober Jugatsu. Bulan November Juichigatsu. Bulan Desember Junigatsu. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar bagaimana ungkapan-ungkapan umum yang sering diungkapkan oleh seorang perawat dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama ada kalimat Kanjawa ichinichi-san kai kusuri o fukuyo suru koto o susume shimasu. Nah, artinya pasien dianjurkan untuk minum obat 3 kali sehari. Yang kedua ada kalimat Kanja no teiyon wa sessisan 18 do made justo shimasu. Artinya suhu tubuh pasien meningkat menjadi 38 derajat Celcius. Kalimat yang ketiga ada Kanja-san ga fukuyo shinakeneba naranai kusuri wa yang surui arimasu. Yang artinya ada 4 jenis obat yang harus diminum oleh pasien. Nah, kalimat yang selanjutnya adalah Kanjawa sangsuki ni suju suwokeru tsuyo ga arimasu. Yang artinya pasien harus melakukan operasi di bulan Maret. Kemudian kalimat yang terakhir Kanjawa gozen 9 ji kunkushida no tame mikimashita. Artinya pasien datang jam 9 pagi untuk cek kesehatan.